Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Sore, Sore, Pak. Pak. Sore. Oke, saya mulai mawon ya. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Oke, Iya, nyuwun sewu Pak. Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak, Nona, dan Nyong. Gitu ya. Ini saya diajari orang Ambon katanya kalau masih remaja sebutannya Nona untuk perempuan dan Nyong kalau laki-laki. Jadi hari ini kita akan memasuki hari pertama dari 5 minggu praktek untuk komunitas keluarga Poksus, dan hari ini saya akan share untuk bagaimana kita akan menjalankan 5 minggu tersebut ke depan. Saya mohon maaf apabila nanti ada koreksi, silakan langsung saja, kalau ada pertanyaan langsung saja. Ini yang kelihatan di wajah ada Bu Munasy, ada Bu Triwiji, ada Bu Risma, Risma Dia, kemudian ada siapa lagi, Mas Damar, dan lain-lain. Mas Damar, siapa lagi nih? Noni Bali nih, Noni Bali, dan Bu Yuyun dan selanjutnya. Oke, jadi kita mulai saja dari SKS. SKS kita totalnya tuh 5 SKS untuk aplikasi dalam minggu tuh 5 minggu. Dan kita mulai hari ini 11 Oktober sampai dengan nanti 13 November. Jadi saya ulangi, selesainya kira-kira November 13 berarti setelah Hari Pahlawan ya, Hari Pahlawan 10 November. Dan kita selesai 2 hari setelah Hari Pahlawan. Terus kemudian untuk pembimbingnya secara garis besar, sudah tahu belum pembimbingnya siapa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi saya berharap dalam 2-3 hari ke depan silakan berkonferensi dengan pembimbing masing-masing untuk mendapatkan bimbingan yang lebih detail. Kemudian pembimbingnya diambilkan dari jurusan itu dari Prodi Semarang, kemudian Blora, kemudian Tegal. Tegalnya Tegal Brebes ya, bukan Tegal Wareng Semarang gitu ya. Mungkin anak Semarang tahu Tegal Wareng. Kemudian Purwokerto gitu ya. Purwokerto kan nggak salah ada beberapa orang yang diikutkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan bagi yang sudah tahu pembimbingnya, Anda tinggal menebak saja ini pembimbing dari keperawatan mana. Kemudian tujuan kita nantinya tentunya seperti yang sudah dipersyaratkan dari Prodi, yaitu menerapkan ASKAP komunitas, keluarga, dan Poksus. Jadi target kecilnya adalah Poksus keluarga komunitas, dan besarnya tentunya komunitasnya gitu ya. Terus kemudian setelah goal, kita masuk ke deskripsi mata ajar dan capaian pembelajaran. Jadi secara garis besar mahasiswa mampu mempraktekkan ASKAP keluarga, komunitas, dan Poksus dari pengkajian sampai evaluasi. Nanti realnya karena kita dari Prodi polisinya masih harus semi online gitu ya, artinya masih campuran gitu ya antara online offline. Jadi bimbingan dilakukan online, supervisi online, prekonferensi dan lain-lain online, tetapi pengambilan data di masyarakat offline gitu ya. Jadi mahasiswa nanti dibebankan untuk 10 kepala keluarga yang dikaji, itu 10 kakak. Terus kemudian data itu direkap oleh kelompok menjadi data ASKAP komunitas gitu ya. Nah, nanti Poksus juga diambilkan dari data tersebut. Dan kita mempraktekkan dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Gambaran besarnya gitu ya. Jadi saya ulangi, setiap mahasiswa mengkaji keluarga 10 kepala keluarga atau 10 kakak. Terus kemudian data itu disatukan menjadi ASKAP komunitas dan diambil Poksus yang ada di antara kelompok tersebut. Gambaran besarnya begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan? Ada pertanyaan? Bu Titik bisa dilanjutkan ya? Tempatnya ditentukan ya, Pak ya?
tempatnya ngikut lingkungan masing-masing. Oke. Kalau yang misalnya ikut kos di Semarang ya sudah ngikut ke kosan di Semarang saja. Kalau yang misalnya domisili di Sragen ya di Sragen, yang domisili di Bima ya biar di Bima tetap, yang domisili di yang domisili di Kalimantan ya biar tetap di Kalimantan. Gambarannya gitu ya. Pak, Jadi, Pak, silakan ya. Ini bertanya Pak, ini untuk yang satu mahasiswa itu satu mahasiswa atau satu mahasiswa itu 10 kepala keluarga kah Pak? Atau gimana? Iya, 10 kepala keluarga yang dikaji untuk aspek keluarga. Oh, oke Pak, makasih Pak. Sorry, yang bertanya siapa ini Pak Jami Karman? Iya Pak. Oke, sorry. Saya kebetulan layarnya sedang dikecilkan jadi tadi nggak connect. Cukup jelas ya Pak Jami Karman? Iya Pak, terima kasih Pak. Posisi di mana nih Pak Jami Karman? Masih di Kalimantan Pak. Oke, di Kalimantan ya. Kalimantan mana? Kalimantan Barat Pak. Kalimantan Barat itu mana? Pontianak. Pontianak. Oke, alright. Oke, gitu aja ya. Jadi belum waktunya menyeberang, kita masih. Ini jam berapa di sana? Jam 5 kah? Jam 4:10 Pak. Sama kayak di Oh, Semarang. masih sama dengan BIP ya. Oke, alright, kita lanjutkan ya. Jadi saya ulangi, setiap mahasiswa dibebankan mengkaji untuk aspek keluarga 10, kemudian data itu nanti disatukan menjadi data aspek komunitas termasuk data kelompok khusus. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian strategi yang terkait dengan pembelajaran tentunya nanti Bapak Ibu ada conference gitu ya. Dalam bentuk weekly progress report, jadi silakan nanti setiap minggunya bertemu dengan pembimbing masing-masing, online saja, terus nanti misalnya butuh Zoom ya pakai Zoom, kalau misalnya sedikit 8 orang ya bisa pakai WA gitu ya, WA video atau bagaimana, atau mungkin Google Meet atau yang lain. Kita tidak mensyaratkan harus A atau B, biar semuanya bisa tercover gitu aja. Kemudian di akhir praktek saya juga selaku koordinator akan meminta nilai dari masing-masing pembimbing gitu ya. Jadi nanti akan ada responsi di akhir praktek selama stase ini berjalan gitu ya. Kemudian diskusi insidental ini terutama nanti kalau ada masalah-masalah gitu ya, silakan didiskusikan dengan pembimbing masing-masing. Misalnya biasanya ada yang bertanya, Pak, Bu, kami temukan itu satu keluarga itu 3 kakak atau keluarga besar, ini sebaiknya cara menghitungnya bagaimana ya, silakan ke pembimbing masing-masing. Jadi kadang memang di lapangan ada macam, atau ada pula yang kami mengkaji tapi KTP-nya bukan Semarang gitu ya, yang di Semarang, apakah tetap kami asuh atau bagaimana. Karena base kita adalah problem keperawatan, tetap dikaji mohon ya. Jadi saya sarankan walaupun itu bukan KTP Semarang, misalnya di lingkungan terdekat situ, ambil saja. Kemudian supervisi tidak terjadwal, ini kalau online, offline ya. Kalau online ini sulit dilakukan, ya paling tidak komunikasi lewat WA aja gitu ya. Dan saya sarankan sementara dibuat WA group untuk masing-masing kelompok saja. Dan nanti jangan kaget kalau satu pembimbing akademik ada yang 1 atau 2 kelompok. Artinya mungkin misalnya Anda 8 orang gitu ya. Mungkin ada yang 16, ada yang 15 kalau memang pembimbingnya dapat membimbing 2 kelompok, akan ada yang 3. Kemudian seminar sesuai tabel rencana kerja gitu ya, ini seminar kasus gitu ya dari masing-masing yang diajukan oleh kelompok gitu ya. Kemudian case study, untuk case study ini sangat tergantung nanti yang di lapangan dan didapatkan apa gitu ya. Jadi misalnya lebih mudah menurut saya akan diasuh di aspek keluarga gitu ya. Misalnya ada yang gangguan tumbang, misalnya ada yang gangguan terlambat bicara, silakan gitu ya. Atau misalnya infeksi yang mungkin jarang Anda ketahui gitu ya. Kayak di Semarang sering juga kita temukan anak-anak muda tapi kena apa itu? Lupus gitu ya. Itu ada di Semarang beberapa kasus gitu ya. Dan mungkin nanti bisa Anda kaji. Kemudian telah jurnal e-learning gitu ya. Ini sebagian dari yang ingin kita capai, jadi jurnal-jurnal terkait komunitas keluarga sama Koksus nanti
Anda pelajari, terus kemudian Anda sampaikan ke pembimbing apa yang sudah didapatkan, disimpulkan, dicermati dari yang Anda telaah gitu ya. Kemudian target kompetensinya untuk individu tentunya Anda mengkaji 10 kakak tadi, kepala keluarga gitu ya. Terus kemudian mengasuh satu keluarga sebagai aspek keluarga gitu ya. Jadi yang diasuh satu saja, kita nggak muluk-muluk tuntutannya, cukup satu. Tapi saran saya jangan dibuat-buat ya. Maksud saya kadang ada yang mengasuh cuma 3 hari tok gitu ya. Terus kemudian seluruh tujuan berhasil dicapai, masalah teratasi semuanya, itu jangan. Saran saya paling tidak karena dari 5 minggu ya 2 sampai 3 minggu silakan optimalkan Anda mengasuh keluarga tersebut gitu ya. Terus kemudian secara kelompok Anda akan dibebani untuk askep khusus atau kelompok khusus, askep komunitas dari data dasar pengajian askep keluarga. Jadi nanti dari data askep keluarga secepatnya saja dikaji, kemudian kalau offline itu biasanya hari ketiga, hari keempat itu sudah mulai bisa disatukan ya. Jadi nanti ketua kelompok saya berharap pinter-pinternya cepat memantau anak buahnya, sudah dapat berapa gitu ya. Kemudian disatukan datanya dan itu jadi data aspek komunitas, dan intervensinya nanti dipilih saja, misalnya di RT-nya Bu Sherly untuk yang kasus ini, atau di RT-nya Bu Titi untuk yang diagnosa 2 misalnya, atau di RT-nya Bu Triwiji yang diagnosa keempat misalnya, atau di RT-nya Pak Dirman misalnya gitu, nanti silakan dibagi saja. Jadi kita tidak memberatkan apa yang harus dicapai. Pengkajiannya base datanya dari masing-masing lingkungan siswa, tapi implementasinya nanti disesuaikan kelompok memutuskan ada di mana. Sampai sini nonton pitakenan? Ada pertanyaan atau tidak? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Terus kemudian, nah ini tempatnya tadi sudah ditanyakan gitu ya. Ini kalau kata orang Purwokerto, nang ngendi jane, maksudnya di mana tuh tempatnya? Yang Purwokerto, ya orang Purwokerto, Pak Budi. orang Purwokerto kalau ngomong nang ngendi jane, Joshua ngomong nang ngendi jane. Ya di lingkungan masing-masing. Jadi pengkajiannya silakan di lingkungan masing-masing saja. Dan saya berharap tidak terlalu prosedural gitu ya, artinya masuk RT RW kelurahan gitu nggak usah gitu ya, langsung saja ke lingkungan kalau memang bisa langsung dimasuki. Nanti kalau memang butuh surat menyurat, saya sudah coba kontak Pak Wandi untuk membantu membuatkan surat untuk sekedar pengantar praktek untuk melakukan pengajian aspek komunitas gitu ya. Kami sini nonton pitakenan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa nih, Bu Happy atau siapa? Lanjut ya. Terus kemudian, nah ini bagian dari penilaian yang nanti saya akan minta juga ke masing-masing pembimbing gitu ya. Jadi secara umum yang nilai askep keluarga akan memasuki nilai semuanya gitu ya. Jadi yang di komunitas juga sebagian diambil dari askep keluarga, kemudian yang keluarga juga diambil juga. Kemudian yang Poksus nanti pembagiannya seperti ini, 30% askepnya, kemudian laporan kasusnya, terus kemudian soft skill ini ada tambahan. Ini tentunya lebih mudah sebenarnya bagi kami kalau yang offline, kalau yang online ya nanti kami akan lihat kalau yang tidak neko-neko ya soft skillnya bagus gitu aja lah ya. Kemudian analisa data puskesmas ada juga di askep komunitas. Nah ini analisa data puskesmas saya berharap Bapak Ibu ngakses saja dari manapun gitu ya. Syukur ada saudara, istri, suami, kakak apa yang terkait dengan data-data askep komunitas, nah itu dianalisa yang terkait dengan data pengkajian yang ada. Misalnya kita mengkaji di lingkungan kita ada balita giruk gitu ya, gizi buruk. Nah itu data puskesmas tentang giruk misalnya setahun terakhir ditanyakan saja ke wilayah setempat yang terkait dengan tempat kita mengkaji gitu ya. Sejauh ini tidak terlalu banyak masalah dan puskesmas sudah siap membantu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mas dan Mbak, lanjut.
Mas Didi Saputra. Lanjut ya. Oke. Ya, Pak. Itu selesai. Tidak banyak-banyak yang kita diskusikan sore ini. Pak, tanya Pak. Monggo sebentar, ini siapa nih yang bertanya? Satu. Oke, monggo Bu Wiji dari Poltekkes apa dari Pedurungan ini? Pak, tanya itu kan di data keluarga itu kan ada masalah-masalah toh. Nah, itu dibatasi nggak yang misalnya berhubungan dengan prolanis atau berhubungan dengan kasus gizi buruk atau apa-apa gitu? Sejauh ini kita mengalir saja ngikut dari pengkajian mawon. Oke. Karena kadang dulu ada kelompok-kelompok yang memaksakan gitu, malah ketika mau intervensi malah kebingungan. Nah, jadi nanti misalnya mengkaji 10 dapat apa ya itu nanti didiskusikan di kelompok gitu, silakan. Oke. Oke, atur nuhun. Yakob Jonathan, ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak Budi. Belum ada. Kamu lagi di jalan apa di gunung itu? Lagi di jalan Pak. Oke, hati-hati ya. Siap Pak. Oke, Pak Cipto, ini Pak Cipto Bloro kayak. Ada yang mau didiskusikan buatan Pak Cipto? Jelas Pak Budi, jelas. Mohon maaf kameranya ini sudah pulang dari kantor, jadi sinyalnya agak lemot. Nggih, mboten Pak napa. Budi jelas. Oke. Nggih. Yang lain ada yang mau ditambahkan, Mas Andika, Mbak Kristina, Yapani Lucia Widyastuti, Mega Ayu, Nur Hafida Aulia, Loisa. Terus untuk buku panduan tadi sudah saya share lewat Mas Sopo tadi, Mas Dewa ya, Mas Made gitu ya. Kemudian kelompok Bapak, Ibu, Mas dan Mbak juga semuanya sudah tahu. Jadi dalam 2-3 hari ini boleh langsung pengkajian, boleh langsung pre-conference dengan pembimbing masing-masing. Kita akan berjalan di minggu ke depan dengan pembimbing masing-masing. Oke, any question so far? Ada yang mau didiskusikan lagi? Ada pertanyaan? Yohanes, cukup jelas? Pak, izin tanya, Pak. Mangga, siapa ini, Noni atau siapa? Dari yang ke Poksus, Pak, yang kelompok khusus kita pilihnya tuh yang gimana ya, Pak? Dari data komunitasnya, Pak? Ini untuk yang Poksus, saran saya diambil yang ada dominan di kelompok tersebut gitu ya. Dari hasil pengkajian misalnya nanti kelompok khusus bumil gitu ya, boleh jadi kelompok khusus anak, atau kelompok khusus mereka yang hipertensi yang tadi Bu Wiji bilang dari anggota Prolanis Puskesmas, tapi kebetulan dikaji di kelompok yang Mas dan Mbak kaji ada di situ, silahkan diambil sebagai kelompok. Atau kelompok yang misalnya rentan tertular COVID misalnya gitu ya, misalnya mereka yang banyak kerja tertutup gitu ya, boleh juga. Gitu? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, Putri Lucia Salsabila di mana nih? Ya, Pak. Di mana, Put? Saya masih di Aceh, Pak. Masih di Aceh? Iya. Oke, hati-hati ya. Iya, Pak. Oke, yang lain ada yang mau disampaikan lagi? Abner? Ada yang mau ditanyakan tidak, Abner? Pak, maksudnya ke puskesmasnya ini bagaimana Pak? Bentar, tolong diulangi kalimatmu cepat sekali. Ini maksud saya itu, maksudnya yang ini kan kita komunitas, kita harus ke puskesmas lagi begitu Pak? Pak Abner langsung mengkaji di lingkungan Pak Abner. 10 kepala keluarga. Nah, nanti datanya disatukan ke kelompok menjadi data komunitas. Begitu Pak Abner. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Cukup jelas ya? Ya Pak. Pak Abner posisi di mana? Di Papua Pak. Papuanya mana? Sorong Pak. Oke, Sorong ya. Sorong punya tetangga toh? Iya Pak.
Nah, saya sudah gitu aja, nggak usah dibuat sulit. Oke, Itu ya, baik. Pak Benar ya. Ya, Pak. Oke, yang lain ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup? Mbak Yuyun, Mbak Dila, Mbak Dita? Pak, saya izin, Pak. Silakan Mas Damar, dodolanmu piye Mar? Alhamdulillah, Pak. Mau tanya, Pak. Saya kan kemarin waktu awal itu masuk kelompok yang di Semarang ya, Pak. Karena waktu itu saya memang domisilinya di Semarang. Cuma ini saya sudah di rumah, itu masuk kelompok yang di rumah saya nggak, Pak? Kan ada kelompok di sini, Pak. Itu kelompoknya Chandra ya, kelompok Purbalingga. Nah, itu masuk kelompok situ atau tetap di Semarang, Pak? Tapi kemarin saya udah bilang ke Bu Weni untuk pengajuan pemindahan karena kan saya domisilinya udah di rumah gitu, Pak. Ya. Ya sudah, nanti kamu langsung pindah saja, bilang ke pembimbing, terus nanti bilang ke Pak Budi. Oke, siap. Oke, gitu ya. Oke, kamu di mana toh sekarang rumahmu? Purbalingga apa mana? Di rumah Purbalingga, Pak. Oke, di rumah Purbalingga. Purbalingga ya. Wis alon-alon ngomong karo pembimbingnya ya. Ya, siap, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau didiskusikan? Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu, yang jadi Mbah ada belum di kelas ini? Ada, Pak. Saya Mbah. Oh, lah ini suaranya paling keras di nenek kita. Nenek siapa nih ya? Nenek Titik ya? Ye. Oke, Nenek Titik nanti yang muda-muda dibimbing biar jadi Mbah yang sukses. Amin. Siap. Ya. Ini yang muda-muda nanti belajar sama Mbah Titik ini yang sudah punya cucu berapa Mbah Titik? Ya. Cucunya sudah 2, giginya tinggal 2. Oh, giginya masih banyak. Oh ya, giginya masih banyak, cucunya yang tinggal baru 2. Yang lain ada yang mau didiskusikan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak? Tadi Sorong sudah, Mbah Titik sudah. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan saja. Sudah mulai doplesetan. Dari saya cukup sekian untuk sore ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan buku panduan nanti Mas Damar biar Mas Damar toh. Mas Made biar share ke yang belum dapat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Budi. Sami-sami. Terima kasih, Pak.